Ibu ini pun kalau nggak ngomong kan sakit giginya Pak. Cara tanya lah. Betul kan? Apalagi maaf ada guru TK. Ada di sini. Kalau itu guru TK ngeri tadi. Sampai ada istilahnya borek, kan gitu. Maaf sama yang borek itu bukan membuli Bapak Ibu, tapi kita cerita apa adanya, kan gitu. Iya. Kita harapkan setelah tahu ini besok dia manja. Sampai di rumah dia manja kan. Dari Medan kok lagi selingkuh, kok diam aja. Rupanya terjadi perubahan yang drastis. Ya kan? Gara-gara Pak Norman ini kan gitu. Terakhir dia berubah drastis. Nih ya, kita jadi teladan. Kemudian kecintaan terhadap profesi. Jadi Bapak Ibu, siapa yang dari awal memang kepingin jadi guru? Jujur. Memang jadi guru Pak, dari awal. Ya. Karena saya termasuk orang yang gak kepingin jadi guru dari awal. Ya, jadi ada namanya jadi guru, ada guru jadi. Kalau jadi guru memang dari kecil Pak. Kawannya pun kalau dia ngomong didengar. Ya kan, itu namanya dia jadi guru. Tapi kalau nggak ada kerjaan yang lain, kemudian dia jadi guru, itu serupa saya, berarti itu guru jadi, bukan jadi. Tapi kebetulan keluarga saya itu keluarga elit Bu. Elit itu ekonomi sulit. Jadi kepingin jadi ini, kembali lagi nengok ibaratnya mobil bensinnya nggak ada kan, akhirnya kalau bensin nggak ada gimana ya, kita menggunakan apa, uap air supaya bisa kapal itu jalan kan gitu kan itu. Jadi kita berubah karena situasi ya. Jadi nggak pengen aja dulu zaman saya ada dulu di SMP Pak, namanya keterampilan teknik D1, diploma 1. Itu dibayari pemerintah, kemudian ditempatkan jadi guru keterampilan teknik di SMP. Kan itu. Nah, saya daftar itu di sekolah Amangboru Namburu. Tahu tempat itu? Kuliahnya itu sekolah Amangboru Namburu. 1K 1P. IKIP. Kalau sekarang namanya Unimed. Ya, daftar. Nah, daftar. Ini pengalamannya. Saya hanya menuliskan itu. Keterampilan teknik D1. Berharap saya nanti dibiayai, kemudian sudah jadi guru, masih mau melanjutkan yang insinyur tadi Pak. Tapi Tuhan berkata lain. Ya, waktu saya serahkan ini formulir pendaftaran, sama penerima pendaftaran dia bilang, ini nggak boleh satu pilihannya, harus 2. Ya, itu yang aku kepingin. Jangan. Jadi apa yang aku isi? Tengok ijazahmu. Kan gitu. Saya dulu STM Bu, sibuk tak menentu. Ya kan? Tamatan STM, Sekolah Teknologi Menengah. Saya jurusannya jurusan kundak-kundak. Kan gitu. Listrik. Jurusan kundak-kundak itu? Listrik. Jurusan listrik. Kalau orang dari Aceh sana bilang jurusan kundak-kundak, kan itu udah isi listrik S1 bagus ya, kan gitu. Alhamdulillah. Tapi sambil pulang, kalau dulu kan diumumkan di koran, saya baca di analisa. Sambil pulang tuh, hari itu kan isi 2, kan gitu. Balik lagi, nengok koran, rupanya lulusnya di S1, kok aneh, pilihannya D1 kok yang lulusnya S1. Jadi makanya saya berarti saya guru jadi, bukan jadi guru. Itu kan selesaikan. Bapak Ibu, tingkat 2, saya lulus peruntek. Tanya orang tua, di satunya Telkom, dulu peruntek. Di situ ditulis pendidikannya dan mengisi di golongan 1C. Dalam kurung penggajian sistem peruntek. Karena dulu Telkom nggak ada. Dulu peruntek, perusahaan umum ikuti. Rupanya Bu,
gaji 1C sama 3A itu lebih besar yang 1C. Walah, menyesal kita loh. Gajinya walaupun 1C sama 3A jauh lebih besar golongan 1C itu. Karena di situ versi peruntel bukan versi PNS. Tapi itu udah cerita. Sudah keputusan sudah kita ambil, kan gitu. Nah, rupanya angkatan kedua lulus. Manggil bang, mana? Kasih tunjuk SN. Aturannya boleh itu kita minta permisi, berhenti sebentar kuliah kita. Kan nggak tahu kita kalau tahu gitu. Iya boleh, rupanya kita kuliah itu udah masuk, berhenti istilahnya. Karena ada kelihatan. Tahunya setelah lewat. Kalau udah lewat, dadah. Kan gitu. Kita pun gitu Bapak Ibu. Dalam hidup, pilihan itu sama kita. Salah memilih, ya sudah dadah. Kan gitu. Dan ini satu lagi Bapak Ibu, belum tentu yang kita pilih dan yang ada sama kita itu menjadi keinginan kita. Garis bawahi. Sudah. Jadi nanti ibu-ibu kalau punya suami di rumah ketemu, itu jangan bangga dulu. Aku termasuk orang yang dipilih oleh suami. Padahal dalam hati suaminya, ini kadang nggak ada yang lain nih. Ya kan? Ini kadang nggak ada yang lain nih. Dan cuma itu yang. Jadi jangan hanya satu jalan. Jadi setiap nanti membuat suatu keputusan perang itu Bapak Ibu, ada plan A, ada plan B, plan C. Kalau ini gagal, jangan. Kalau ini gagal. Jadi nanti Bapak Ibu, nanti kalau jadi pimpinan, jangan berhenti dalam satu tujuan. Tapi harus, kalau itu, visi itu ke depan tadi ya, sepakat itu kan. Jadi kita selalu melihat ke depan. Nah, kalau orang bolak-balik melihat ke belakang, berikutnya, yang 5% ke belakang itu nengok ke belakang sebentar-sebentar aja. Sudah. Jadi kita harus melihat ke depan. Makanya kalau ada guru kemarin, Pak, kenapa setiap ganti menteri ganti kurikulum? Itu pertanyaan klasik. Kalau saya ngajar gini, Pak, kenapa ganti menteri ganti kurikulum? Ya, memang selama ini seperti itu. Menurut saya sebaiknya ganti karena disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, karena zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih Pak. Iya, saya setuju sama Bapak bahwa kurikulum harus mengikuti zaman. Ada yang Bapak pernah nengok orang yang pandai gosok-gosok platina kereta? Pernah lihat dulu? Gosok-gosok platina. Platina itu kereta, ya kan? Nah, itu kan dulu kalau habis platinanya digosok lagi, rapiin, itu bisa hidup lagi. Kan itu dulu platina, gosok platina. Di bengkel-bengkel ada itu. Nah kalau sekarang ahli pun Bapak itu gosok platina nggak digunakan lagi karena udah pakai blok. Pengapian rusak, cek ambil selesai, jalan. Ya kan? Artinya sekarang ini semua pakai blok-blok aja. Jadi kita teknologi akhirnya tidak butuh unit per unit. Dulu ada radio transistor, Bapak masih ingat? Namanya radio transistor. Itu pakai transistor. Kalau sekarang nggak perlu lagi Bapak Ibu. Semua digital. Ya kan? Rusak, ambil, masukkan lagi selesai. Hidup. Mobil pun gitu, rusak, ambil. Makanya saya pernah Bapak Ibu nyebrang dari Ajibata ke Tomo. Ketemu sama supir yang lagi membawa. Kenapa di sini Pak? Ini Pak ada gangguan pada pengaturan mesin yang pakai digital. Harganya 12 juta. 12 juta. Dan tidak bisa dibetuli oleh teknisi lokal. Nunggu sudah berapa hari Bapak sini? 3 hari. Mobilnya canggih, tapi kalau rusak betul-betul merepotkan kita. Ya. Karena ini semua satu paket ini Bu, apa? Diganti 12 juta. Wah, 3 hari sudah duduk situ. Karena apa? Dipesan dulu ke dealer, nunggu barangnya, nunggu tukang pasangnya. Di mana itu di Tomo. Iya. Jadi kita pun gitu Bapak Ibu. Ya.
Udah bisa kan? Udah. Udah nggak pakai duit kan? Biasanya nggak pakai. Digital Pak, Bu. Cuma angkanya berubah di situ, bergeser kan gitu. Apa nggak duit enggak? Jadi akhirnya duit kita itu untuk apa? Udah nggak perlu lagi. Ya kan? Masih ingat tol pertama bel merah? Masih? Bel merah itu dulu pertama Bu, kita masuk dikasih kartu. Betul kan? Jalan kita sampai di ujung kartu dikasih bayar. Sekarang tempel. Tempel aja. Sana pun tempel. Sudah hilang satu pekerja. Ingat. Pekerja yang nyerah-nyerah. Bukan satu, dua Bu. Yang di sana, yang masuk sama yang keluar. Udah kehilangan dua pekerja. Makanya sebagai anak nanti kita, kalau umpamanya kita salah mendidik, ketinggalan zaman tadi, maka korban anak kita sebagai guru. Kebayang nggak? Iya. Kita harus ikut itu. Nah ini visioner. Kita harus selalu melihat ke depan. Kemudian memiliki kode etik. Ya. Ada yang nggak boleh dilakukan, ada kode etiknya. Kepala sekolah harus pegang. Kemudian memiliki lembaga profesi. Ya. Ada ini Bapak Ibu. Apa aja yang berencana? Baik, baik, saya Ronald Pasaribu dari SMA Negeri 1 Sidikala. Kebetulan memang kalau bagian menyusun perencanaan atau program di sekolah memang kebetulan saya ditugaskan untuk itu. Jadi kalau dibilang terlibat menyusun perencanaan sudah pasti, dan memang kita memang tujuannya tugas fungsinya adalah menyusun. Jadi untuk menyusun itu Pak, biasanya kami sebelum awal katakanlah semacam awal tahun pembelajaran baru kita rapat, kemudian kita coba paparkan semua anggaran kita yang dari dana bos, yang dari komite sama yang dari BOP walau tahun ini agak sedikit bermasalah. Kemudian berikutnya sesudah kita tampilkan di depan, kemudian kita minta saran, masukan. Semua guru boleh menyampaikan apa yang kira-kira yang menjadi rencana program kegiatan kita untuk 1 tahun ke depan. Sesudah kita serap semua, baru kita susun. Nah, susunan ini kemudian kita masukkan ke dalam RKS. Itu tata cara kami Pak untuk menyusun perencanaan kegiatan-kegiatan di sekolah. Tadi jenis kegiatannya apa? Kegiatannya macam-macam Pak. Apa itu misalnya? Banyak sekali. Semisal untuk kegiatan les sore, semisal lagi untuk kegiatan pramuka. Yang kemarin Pak Tamat, karena dari ditelusuri Pak, sudah kemana aja mereka melanjut, berapa banyak, nggak usah sebut orangnya, maksudnya amat kita sekian orang, yang sudah diterima di sini sekian orang, itu berapa? Ada berapa? Mudah-mudahan Pak dari kita masuk dalam peringkat 1000 dan bahkan kita masuk 19 besar dari Sumatera Utara untuk alumni kita. Maksudnya yang melanjut Pak. 19 besar. Iya. Yang nomor 1? Nomor 1 saya Lupa. Ya? Iya. Saya cuma mau kasih tahu. Yang nomor 1 itu bukan Sutomo sini Pak. Bukan SMA 1 Medan, tapi SMA Del di Lagu Boti, pinggir danau. Tidak? Iya. Karena pertanyaan sama kita. Ini kan kita umumnya SMA SMK. Jangan-jangan apa yang kita buat ini, yang sudah kita merasa luar biasa, ngebanting tulang segala macam, sudah kerja keras dan belajar keras dan bekerja keras, kan gitu.
untuk meningkatkan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Nah, tapi masih kalah sama yang dulu. Nggak ada keinginan kita untuk melihat, maksud saya gitu Pak. Ada nggak kita namanya studi banding? Betul kan? Ada. Yang sudah ke daerah sama? Udah? Oh, mantan lulus itu? Itu satu deh Pak. Pak, saya kemarin baru lewat Pak dari Pakar. Pokoknya itu antara Pakar dan Sanggul itu ada yang lagi longsor jalannya, ya belum dibetulin. Gini-gini juga kita lewat, ya. Kalau lewat itu, saya akhirnya bersyukur saya tinggal di Medan ini. Rupanya dari Barus ke Pakar itu Pak betul-betul dari gunung. Udah di gunung di atas gunungan, ya kan? Saya lihat, ya ampun, jauh kali lah itu. Maka saya berpikir bersyukurlah kita tinggal di daerah dataran. Karena daerah bukit-bukit Pak, itu pas di puncak itu kan Bapak Ibu. Iya, kasih, ya. Kenapa itu saya buat Bapak Ibu? Kan saya bilang tadi 100 kali mendengar kalah dengan sekali melihat. Tidak boleh kalah sama muridnya, maksud saya itu. Jangan dulu hasilnya Pak, tapi adanya dulu. Sepakat kita kan? Adanya. Kalau udah Bapak udah profesional, pakai tripod tuh. Ya nggak semua orang punya Pak. Kalau HP-nya ada, tripodnya. Walaupun belum tentu dia beli. Itu maaf, itu canda. Jangan dibawa ke hati ya Pak ya. Saya senang aja bercanda, tapi saya kita membuka wawasan, ya. Membuka wawasan itu penting, ya. Karena apa, jadi pimpinan itu berat, ya kan? Karena apa? Ya mikirin keluarga. Kebetulan sekolah kita itu banyak guru honornya. Jadi horor dia Pak ya. Jadi horor Pak. Tahu Pak? Guru honor. Iya jadi horor dia Pak. Jangan guru yang kalah, kawan. Berat. Bapak itu di sekolah negeri. Waktu itu guru swastanya lebih banyak dari guru negeri di Kota Medan. Iya, di Kota Medan. Jadi waktu itu saya harus menyiapkan dana tiap bulan itu untuk 22 guru. Ya. Kalau dulu di Medan ini Sabtu bulan puasa itu tidak belajar. Harus dibayar tunjangan THR-nya, harus dibayar gajinya. Jadi kalau di situ saya ngutang. Ya. Karena saya berpikir bagi kawan-kawan yang honor itu kan saya benar harus saya kasih. Dia nggak salah. Kebijakan pemerintah dia diliburkan itu bukan maunya guru itu, tetapi makanya harus tetap saya pikirkan. Ya, makanya saya harus utang, kan gitu. Makanya saya bukan apa-apa sampai hari ini saya itu masih guru swasta loh. Sudah, saya guru swasta di taman siswa. Sudah. Dan saya pernah jadi kepala swasta nggak lama, dari 2001. Dulu udah, saya pernah punya 2 NUPTK. Jadi kalau mau ngisiin data kepala sekolah swasta, saya out-kan itu yang di negeri. Baru masuk balik lagi seperti itu. Ya. Jadi dari dulu kalau berkaitan dengan teknologi kita sudah bersentuhan. Saya kepala sekolah swasta tahun 2002 Bu, saya tidak mau menerima supaya gurunya mengetik dengan komputer. Nah 2002, ya. Nah, makanya dulu kalau di Deli Serdang, kalau ada sekolah baru, saya pergi ke BP, Bayu Pertiwi, tengok contoh di situ. Kenapa? Saya sudah berpikir jauh ke depan. Ya, maka kepada anak saya dulu sampaikan waktu kecil, kuasai oleh dua bidang. Mudah-mudahan itu akan bisa membantu ini. Dan kami berkurang, ya Pak, berkurang kan?
berkurang. Gimana nasib sertifikasi kami? Itu yang selalu dipertanyakan orang di lapangan. Ya. Tapi sampai hari ini, sampai tahun kemarin ada yang kendala? Enggak kan? Ada yang nggak dapat? Nggak ada kan? Kenapa Bapak Ibu? Ya. Oke. Kita lanjut. Perencanaan sekolah madrasah. Kemudian mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Bapak Ibu, anggota MGP yang udah sekolah penggerak siapa? Sekolahnya sudah sekolah penggerak. Oke, sudah komunitas praktisinya udah jalan? Komunitas praktisinya udah jalan? Udah? Udah. Berapa kali ketemuannya? Sudah punya jadwal? Jadwal? Mau webinar? Baru webinar? Oh. Mau saya di sekolah ibu, udah deh. Oh, masih mau dibentuk. Berarti masih merintis ya? Oh iya, Pak Bu. Tapi minimal udah punya rencana kan gitu? Nih, organisasi sekolah. Nah, kebutuhan. Jadi bukan hanya satu, kalau bisa banyak, makin banyak, makin bagus. Ya kan? 3, targetnya 3. Nah, dalam rangka pendayagunaan ini Pak, memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. Jadi, ya. Jadi apa yang ada di sekolah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, gunakan. Udah capek tiap pagi saya sih. Dulu Bu, tiap pagi itu saya pakai supaya telepon. Di mana Ibu? Oh di sini. Selalu yang salah kalau nggak sepeda motornya angkotnya. Yang salah, ya kan? Kenapa kok masih di jalan Bu? Iya, angkotnya nggak lewat Pak. Orang angkot lewat sini dia nunggunya di sana. Iya kan? Bapak Ibu, bahwa guru pada umumnya seneng itu dulu kayak gini nih. Waktu kepala sekolah yang lama nggak gitu, ya kan? Nah, dalam tanda kutip dia nggak siap berubah. Sudah. Padahal yang hakiki itu adalah berubah. Betul kan? Iya. Kenapa? Hari ini usia ibu udah tambah 1 hari dibandingkan kemarin. Berubah. Jadi jangan takut kita berubah. Ya. Kemarin umur kita 31 tahun 364 hari. Kan gitu. Oh. Pas hari ini 31 tahun 365 hari, berarti umur kita tambah 1 tahun. Iya kan? Ya. Pada saat umur kita 1 tahun tambah, betulkah umur kita bertambah? Bukan, umur kita berkurang karena kan kita pakai target nih. Ya kan? Pakai kontrak. Kontraknya berapa? 60 tahun, 61 tahun, atau 6 tahun? Ya kan? Enggak mungkin, udah besar-besar kok. Udah besar-besar. Ya. Makanya kalau udah 60, siap-siaplah. Ya kan? Takapan dia panggil. Ini pengembangan sekolah, ya, menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Oke. Ini ya, di komunitas itu akan terjadi Bapak Ibu. Kalau namanya efektif kita ini akan terjadi. Ya. Kita menjadi komunitas. Bapak Ibu, saya pernah tahun lalu kan kami panggil nih guru-guru penggerak. Ya, di Garuda Plaza sama Antares, ya kan? Saya terkesima dengan SMA 2 Medan. Mereka sudah punya komunitas itu, ya. Nah, kemudian sekarang mereka itu komunitasnya bukan hanya anggota sekolah itu, sudah melebar keluar, ya. Bahkan di luar kota Medan ada anggota. Ini kan udah luar biasa, Pak. Nah, ini kita jadi kalau bisa kita yang dari Sitio-Tio, ya minimal orang-orang Semanindu, kan gitu. Di Nainggolan, satu kabupaten Samosir, betul kan? Tapi semalam saya nggak bisa masuk di BW,
Nggak boleh masuk. Iya, belum siap Pak. Terus balik di simpang 3 itu masa balik ya. Ini ya. Betul? Iya. Dulu kalau ibu cerita, nah kalau di Bali ada subak, itu irigasi yang lari sana-sana. Anak nggak payah-payah bu, ini udah ada videonya bu, lengkap lagi mengairi air kan gitu, betul kan? Betul. Bu, gimana menanam tauge? Kan gitu. Di YouTube dari mulai itu bijinya dibasahi sampai keluar itu jelas. Kalau ibu kan pada cerita, nah begini. Apa kata murid? 100 kali ibu ngomong, aku udah sekali melihat selesai, betul? Nah makanya kita jadi guru tidak boleh meninggalkan, berarti kan bisa, karena ada kata-kata kuncinya. Kita lanjutkan. Ini mengelola guru dan staf. Jadi guru itu kita kelola, artinya kita manfaatkan sesuai bidangnya. Kalau kita the right man in the right place, menempatkan orang pada tempatnya, dia semangat. Ini guru olahraga disuruh kan gitu ngajar matematika, pasti dia bolak-balik keluar. Orang kepingin dia olahraga, betul kan? Di kesalahan pada siapa? Saat kita, karena apa? Yang kita pahamkan, kan gitu. Nah ini sarana dan prasarana. Saya kepingin ibu jawab dulu apa beda sarana sama prasarana. Sarana dan prasarana. Sarana itu alat, prasarana yang menyediakan alat. Yang menyediakan alat. Iya. Sarana alatnya, yang prasarana yang menyediakan alatnya. Barang yang bisa bergerak. Peralatan. Coba diketik Pak. Sarana yang bergerak. Beda. Kan itu diketik sekarang. Beda. Sarana dan prasarana. Nanti biar supaya nanti jangan jadi jadi bulat gitu. Penunjang. Kalau penunjuk, penunjang prasarana. Kalau sarana Yang bisa bergerak ya. alatnya. Ini kan pekerjaan. Ayo. Sarana secara disebutkan bahwa sarana ditujukan untuk alat atau benda-benda yang bergeraknya, sementara prasarananya itu kepada ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergeraknya. Yang tidak bergerak. Iya, Prasarana yang bergerak. sarana yang bergerak, Prasarana yang bergerak. prasarananya yang tidak bergerak. Iya. Iya. Berarti ke bangku ini Bangku berarti itu Sarana. sarananya. sarananya Ya. Gedung. Prasarananya kayak gedung luas gitu kan. apa tulis? Papan tulis sarana. Iya. Jadi yang bergerak apa? Nah, ini kan. Bisa dipindah-pindahkan. Pak. Ya apa itu ini ya? Kita tadi kan kita harus jelas ini budaya. Sarana, Pak, yang Di bergerak. sekolah Rabon. kita udah ini sarana, ini prasarana gitu maksud saya gitu loh. Iya, Pak. Jangan jadi pertanyaannya nggak selesai gitu. Nah, Sarana yang bergerak itu dia tadi. contoh, satu. Misalnya proyektor, fokus, kemudian kayak kursi, meja, gitu, papan tulis yang bisa dipindah-pindahkan. Intinya kayak perabotannya ya, Pak ya. Kalau prasarana tempat Pas, ya. Pas, Pak. Nggak ada lagi, udah yakin? Jadi kalau besok megang benda ini, sini sarana, prasarana, kan itu maksud saya gitu loh. Karena nanti mana tahu habis ini langsung diangkat menjadi wakil kepala sekolah sarana dan prasarana ya, kan bisa saja kan? Betul? Iya. Besok lagi diangkat jadi kesiswaan, kan gitu. Kesiswaan itu biasanya guru olahraga karena dia hafal muridnya, ya. Di tempat saya tuh Bu, ada namanya Pak Sugimanto. Luar biasa Bu. Sampai dia kenal misalnya si A, si Fatimah itu cowoknya di sekolah itu siapa kenal. Luar biasa Bapak. Saya di situ saya angkat jempol.
Saking itunya Bu, termasuk sepeda motor yang dipakai. Pas hari Sabtu itu hilang sepeda motor, Mio masih baru waktu itu. Kebetulan di sekolah depan itu